Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Dwi Klientika dengan NPM 2413025060 dari kelas 24B dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi sebuah bangun geometri atau transformasi dua dimensi. Gimana penjelasannya? Lanjut aja ke videonya. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari transformasi itu sendiri. Jadi transformasi geometri adalah suatu proses perubahan posisi, bentuk atau ukuran dari suatu bangun geometri pada bidang koordinat. Dalam matematika, khususnya geometri, transformasi digunakan untuk memindahkan, memutar, mencerminkan, atau mengubah ukuran suatu bangun tanpa merusak sifat-sifat dasar bangun tersebut. Transformasi bisa terjadi dalam bentuk translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, refleksi atau pencerminan, atau dilatasi, perbesaran atau perkecilan. Jadi transformasi sering digunakan dalam bidang desain, arsitektur, komputer grafis, dan animasi karena mempermudah proses manipulasi objek dalam ruang dua dimensi atau tiga dimensi. Di sini juga ada pengertian dari translasi, yaitu pergeseran. Translasi adalah transformasi yang menggeser suatu bangun ke posisi baru tanpa mengubah bentuk, ukuran, maupun orientasi atau arah. Artinya bangun tersebut hanya berpindah tempat sejauh vektor tertentu. Vektor translasi ditentukan oleh dua nilai, yaitu seberapa jauh digeser ke arah horizontal atau ke kanan atau ke kiri, dan vertikal ke arah atas atau ke arah bawah. Yang kedua ada pengertian rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memutar suatu bangun terhadap titik tertentu yang disebut pusat rotasi dengan sudut dan arah tertentu. Arah rotasi biasanya searah jarum jam atau negatif, atau berlawanan dengan jarum jam positif, dan sudut rotasi biasanya 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat, dan seterusnya. Rotasi tidak mengubah ukuran atau bentuk bangun, hanya mengubah posisinya berdasarkan sudut rotasi. Lalu yang ketiga itu ada refleksi atau pencerminan. Refleksi itu transformasi yang mencerminkan suatu bangun terhadap satu garis lurus, biasanya terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y, atau terhadap garis X sama dengan garis Y sama dengan X, atau terhadap garis lainnya. Hasil pencerminan ini menghasilkan bayangan yang simetris terhadap garis cermin. Dalam refleksi, ukuran dan bentuk bangun tetapi orientasi bangun berubah. Misalnya sisi kiri menjadi sisi kanan atau sisi atas menjadi sisi bawah. Selanjutnya ada transformasi dilatasi, di mana transformasi dilatasi ini adalah transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun, baik memperbesar maupun memperkecil berdasarkan suatu titik, pusat, dan vektor skala. Jika vektor skala lebih dari 1, maka bangun diperbesar. Jika vektor skala antara 0 dan 1, maka vektor bangun diperkecil. Lalu selanjutnya kita lanjut aja ke soal yang diberikan. Jadi soal yang diberikan itu adalah memiliki titik acuan 3,5, jadi X-nya 3, Y-nya di sini kita tulis saja. Di sini titik acuannya atau X0-nya dia itu sama dengan 3. Lalu Y0-nya sama dengan 5. Lalu di sini di soal memiliki width atau lebar itu sama dengan 4. Jadi pakai W aja, sama dengan 4. Lalu memiliki height atau tinggi sama dengan 6. Height sama dengan 6. Yes. Nah, soal pertama itu disuruh memutar objek sejauh 60 derajat. Lalu mencerminkannya terhadap sumbu X, lalu diperbesar 2 kali. Lalu shear dengan X 2
SHX2 dan SHY3. Langsung aja pergi ke spreadsheetnya. Nah, di sini dari yang saya belajar dari YouTube-nya Pak Feby dan penjelasannya Pak Putut, di sini saya mengetahui bahwa matriks-matriks ini memiliki rumus tersendiri. Nah, seperti kalau translasi atau pergeseran itu ada rumusnya, dimana yang harus diubah atau dimasukkan asumsinya itu yang TY dan TX ini sebelah sini. Nah, lalu di bagian rotasi juga itu yang harus diubah, misalnya dari asumsi itu sama aja kayak soal ya teman-teman. Nah, dari asumsi atau soal ini kan rotasinya 90. Nah, kita harus 90 ini berapa cos gitu, cos 90 itu berapa maksudnya. Lalu kita harus mencari juga nih sin dari 90 itu berapa, nanti hasilnya harus diminkan, karena di rotasi itu sesuai dengan rumusnya, rumus rotasi di rumus rotasi di sini itu diminkan. Lalu ini tuh sin juga cuman positif, jadi nanti tuh sama nih kan, kalau misalnya rotasi dari 90 cos dari 90 kan 0. Nah, jadi ini ditulis tetap 0. Lalu sin dari 90 kan min 1. Nah, itu di rotasi ini min 1 gitu. Nah, sesuai dengan asumsi ini berarti apa yang tadi seperti soal tadi sebelumnya, kalau soal tadi itu diputar sejauh 60 derajat lalu dicerminkan terhadap sumbu X lalu diperbesar 2 kali. Kalau sesuai dengan soal tadi berarti ini yang pertama kita rotasi dulu, terus yang kedua pencerminan kalau nggak salah, pencerminan, yang ketiga itu perbesaran, yang keempat itu tadi SIR ya, skala. Nah, jadi translasi balik ini rotasi ini di depan nanti di soal selanjutnya itu, lalu skala itu di belakang sini, terus kalau perbesar itu tadi nah, terus nanti yang ketiga yang perbesar, yang keempat atau matran satunya itu yang yang skala, yang SHX, yang SHX32 itu tadi. Nah, ini cara perhitungannya dimana matriks sebelah sini paling kiri dikali dengan matriks yang paling kanan. Matriks paling kanan itu didapat dari titiknya nih. Kalau di sini kan titiknya 3,5. Nah, sama 1 itu emang dari rumus gitu. Jadi matriks kalau di sini kan asumsi yang pertama itu translasi. Nah, translasi. Jadi matriks translasi dikali dengan matriks titik awal. Titik A awal gitu. Lalu hasilnya itu turun ke bawah sini. Lalu hasil dari perkalian matriks translasi tersebut dikalikan dengan matriks rotasi. Lalu turun lagi ke bawah sini. Lalu hasil dari matriks rotasi itu dikalikan lagi dengan matriks skala. Nah, matriks skala ini hasilnya turun lagi ke bawah, terus lalu dikalikan dengan yang terakhir, matriks translasi balik atau pencerminan. Translasi balik, bukan pencerminan, maaf. Lalu hasilnya itu yang terakhir, ya ini hasil akhirnya titiknya. Dengan A aksen X-nya 11, Y aksen A aksen Y-nya 6 gitu. Jadi kita langsung lanjut aja ya buat lihat spreadsheet-nya setelah kita mengetahui rumus-rumus ini. Nah, dari soal yang tadi udah kita lihat ya, di soal itu bahwa kita memiliki X0-nya 3, Y0-nya 5, X0
Y0-nya 3, Y0-nya 5. Lalu kita juga memiliki width atau lebar 4, lalu ada height atau tingginya 5. Nah, di sini itu kita bakal ngitung dulu titik A, titik B, titik C, sama titik D, dimana menggunakan rumus ini. Kalau titik A itu X0, Y0, jadi udah tinggal langsung aja 3,5. Nah, di sini X-nya 3,5 di sini. Jadi, aduh, maaf. Sini nih. Nah, lalu titik B itu ini rumusnya, dimana X0 plus W, Y0. Berarti kan X0-nya 3 di plus sama 4 kan, Y atau lebarnya itu 4. 3 ditambah 4 itu 7, jadi hasilnya 7, kan Y0-nya 5, jadi 7,5 gitu. Lalu titik C-nya itu dengan rumus X0 plus weight atau berarti 7, tadi kan udah dihitung, 3 ditambah 4, lalu Y0 plus height, Y0-nya 5 ditambah dengan 6, jadi 11 gitu. Lalu berarti titik yang B di sini. Setelah itu kita cari titik yang C, dimana X0 plus Y, terus ini tadi cari titik yang C ya, maaf. Berarti titik yang C di sini. Lalu kita langsung ke titik yang D, dimana titik yang D itu X-nya itu X0, Y-nya itu Y0 plus height. Jadi X-nya itu 3, Y-nya itu Y0 plus height, berarti 5 ditambah sama 6, hasilnya 11. Jadi 3.11 titik D itu di sini. Nah, sebenarnya itu ini tuh kotak gitu ya, kayak kubus, bukan, persegi panjang gitu. Lalu di sini kita masuk langsung ke matriksnya, perkalian matriksnya. Seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau matriksnya itu, kalau transformasi ini sesuai dengan soalnya tadi disuruh ngapain dulu, sesuai dengan asumsi. Nah, tadi kan asumsi yang pertama kita disuruh merotasikan terlebih dahulu terhadap sudut 60 derajat. Nah, cos dari 60 derajat itu 0,5 dan sin dari 60 derajat itu 0,86666. Sebenarnya ini panjang, cuman karena itu jadi kita tulis 3 aja di belakangnya. Nah, kan tadi dari rumusnya itu di sini cos, di sini sin, di sini sin. Cuman sin yang di atas ini min. Nah, jadi matriksnya seperti ini. Lalu tadi disuruh yang kedua itu disuruh mencerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Jadi kan kalau dicerminkan terhadap sumbu X itu yang diubah itu ini kan, yang diubah yang translasi ya, yang diubah itu yang sebelah sini. Aduh, sebentar. Nah ini sama ini. Jadi kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini matriks pencerminan terhadap sumbu X. Lalu matriksnya kita pakai matriks lagi nih. Matriks buat soalnya apa ini? Selanjutnya diperbesar 2 kali. Nih, di sini kan. Berarti di apa ini ya namanya? Kalau diperbesar itu namanya kalau diperbesar itu namanya ditranslasi, ya kan? Ya kalau nggak salah, iya, ditranslasi ya. Nah, ini 2 kali, berarti tingginya 2, lebarnya juga 2 gitu, karena 2 kali kan, 2 kotak berarti. Lalu ini dia matriks dari matriks apa tadi, translasi. Oh iya, maaf. Lalu matriks yang terakhir itu matriks skala, dimana skalanya tadi itu SHX-nya berapa tadi? SHX-nya itu SHX-nya itu 2 sama 3. Nah, ini dia SHX-nya tuh 2 sama 3 ini. Nah, setelah itu dikalikan dengan matriks asal atau matriks asal dari titiknya itu. Jadi 35 ini dari mana? 35 itu A aksen,
bukan, maksudnya 35 itu dari X, 3-nya dari X titik A, lalu 5-nya itu dari Y titik A, satunya itu emang dari rumus matriks. Semua ini emang nih rumusnya, bawahnya tetap dia bakal tetap satu gitu. Jadi cara perkaliannya itu matriks paling ujung kiri atau matriks ini tadi matriks rotasi dikalikan dengan matriks titik awal. Lalu setelah itu hasilnya ditaruh di matriks paling akhir atau matriks yang paling akhir tadi untuk pengganti matriks titik awal. Lalu matriks perkaliannya berlanjut nih, matriks paling kanan dikalikan dengan matriks paling kiri. Nah, tadi ini yang kedua ini matriks buat mencerminkan terhadap sumbu X seperti ini. Nah, jadi matriks hasilnya dikali dengan matriks pencerminan sumbu X. Terus matriks hasil dari perkalian ini ditaruh di sini. Lalu matriks hasil ini dikalikan lagi dengan matriks perbesar atau translasi dua kali. Nah ini, terus hasil dari matriks perkalian translasi itu dikalikan lagi dengan matriks SIR yang terakhir. Nah hasilnya itu nanti seperti ini terakhirnya. Jadi titik A itu mempunyai A aksen X-nya 12,25 dan A aksen Y-nya 23,52 seperti itu. Nah, cara tadi itu diterapin di semua titik karena kan kalau mau rotasi itu memindahkan semua titik. Maksudnya itu titik ini dipindahkan, titik ini dipindahkan, titik ini dipindahkan, titik ini dipindahkan dan titik ini dipindahkan seperti itu. Nah, setelah semuanya dihitung, ini hasil yang titik D, ini hasil yang titik C, dan ini hasil yang titik D. Oke, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.